Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar podcast teman dengar kita, kembali lagi nih di ruang dengar podcast teman dengar kita. Di episode kali ini yang insya Allah bersama aku Kurnia Nusantari dari tim pengelola. Oh ya, sebelumnya aku mau menginformasikan bahwa podcast teman dengar kita bisa disimak di Spotify, di YouTube, dan Google Podcast dengan keyword teman dengar kita. Untuk info lengkap dan koneksi informasi atau pertanyaan lainnya silakan di follow IG kita di @temendengarkita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman sudah hadir bersama kita Teh Harisatun Isma. Assalamualaikum Teh Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nia dan teman-teman semua. Halo. Ya teman-teman, Masya Allah beliau ini adalah penggiat real food akhir-akhir ini ya. Merupakan sosok aktivis juga yang banyak sekali menggarap proyek-proyek kebaikan gitu, dan sekarang adalah orang yang hijrah untuk mengkonsumsi real food seperti itu. Nah, pertama-tama silakan dulu kepada Teh Isma untuk menyapa pendengar teman dengar kita terlebih dahulu, sekalian perkenalannya gitu Teh. Ya, terima kasih untuk Kurnia yang telah mengajak gitu ya. Mengajak untuk sharing di podcast teman dengar kita ini, menjadi suatu kebanggaan gitu ya, bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua, sahabat dengar teman dengar podcast teman dengar kita ini ya. Insyaallah di mana setiap episodenya pasti nantiasa menyajikan obrolan-obrolan yang sangat menginspirasi gitu ya. Sebetulnya ketika diajak ke sini datang untuk kita ngobrol tentang real food dan apa itu real food itu, mungkin teman-teman juga di luar sana sudah tahu gitu ya. Tapi di sini saya ingin sedikit sharing tentang pengalaman saat menemukan titik terang, titik balik untuk saatnya kita kembali ke real food gitu. Ya, saya sendiri selaku mungkin yang sudah tadi disampaikan oleh Kurnia gitu ya, bahwa gak aktivis banget sih. Terlalu berlebihan. Dulu tebal gitu ya, tebal sekarang tipis. Ya, aktivitas hari ini sedang diamanahi di Salimah Jawa Barat, kemudian menggarap juga beberapa konten project gitu kan. Saya juga sempat menggarap beberapa podcast, cuman belum berjalan begitu lancar gitu ya. Tapi saya salut sama teman dengar kita ini, Masya Allah, terus progres. Ya, mau kita sama-sama terus meramaikan para konten positif di media sosial. Selebihnya saya sedang menggarap salah satu usaha bisnis di healthy food juga, karena ini menjadi titik balik dan kemudian saya berpikir kenapa enggak gitu, ini menjadi salah satu peluang untuk berwirausaha di healthy food ini gitu. Itu aja sih untuk perkenalan singkatnya. Ya Teh Isma, terima kasih juga dari kita tim pengelola teman dengar kita, Teh Isma sudah bersedia gitu untuk sharing di sini. Oke teman-teman, insya Allah hari ini sesuai dengan judulnya kita akan ngobrolin real food di zaman junk food seperti itu. Nah, sebelum terlalu jauh kita ngobrolnya, mungkin pertama-tama itu dulu Teh, kasih frame dulu atau perkenalan dulu tentang real food itu sendiri, seperti apa gitu real food itu. Kalau berbicara real food, real kan artinya nyata ya, yang tampak, yang masih terlihat gitu bentuknya, food, makanan. Itu ya kalau secara singkat, kalau kita mau tahu real food. Mungkin teman-teman di sana, di luar sana juga sudah sering mendengar kata junk food, kata fast food gitu ya. Junk itu artinya apa sih nih ya? Bohong ya, sampah. Bohong, sampah gitu kan, dalam arti secara kasat mata dia tidak nampak secara langsung entah itu bentuknya, manfaatnya gitu loh, jadi dikatakan sampah. Fast itu prosesnya begitu cepat, kemudian siap saji, yang mudah didapatkan dalam arti konteks
dimana esensinya kurang dapat gitu, tapi yang penting simpelnya gitu loh. Simple tapi esensi kurang dapat itu pada fast food juga maknanya seperti itu konotasinya. Nah ya saya juga baru tahu itu istilah real food setelah setelah hijrah, setelah mendapatkan banyak hidayah hikmah gitu kan. Oh ini namanya real food toh gitu. Saya juga nggak bisa mengajari begitu dalam tentang real food, tapi intinya bahwa real food itu adalah sesuatu yang lebih alami, nature gitu ya, yang bentuknya itu masih kelihatan. Contohnya gini, sama-sama ayam, sama-sama dari ayam, yang satu nugget, yang satu ayam asli. Yang ayam ini sudah ada pemprosesan, yang nugget ini sudah ada pemprosesan, kemudian sudah ditambahkan apa bla bla bla. Kemudian masuklah ke pemprosesan yang siap saji, langsung cepat tinggal digoreng plak gitu kan. Itu namanya fast food. Nah, itu dikategorikan junk food juga kalau dia udah dimacam-macamin lagi, jadi akhirnya nutrisinya 0, jadinya junk food. Nah, beda lagi dengan ayam asli yang fresh, yang grade, yang alam, yang pemprosesannya minimal dan betul-betul alami, ya itu udah real food gitu, yang betul masih bentuknya masih ke bentuk ayam, nutrisinya masih utuh. Nah, itu real food, real good, real mood, real nutrition gitu. Berarti intinya itu real food itu bisa dibilang sesuatu yang masih dalam fitrahnya gitu ya Teh? Nah betul banget, bisa seperti itu. Yeah. Masih fitrahnya, masih suci ya. Masih suci, belum ternoda. Selanjutnya kenapa gitu Teh? Kenapa harus real food? Kenapa harus apa sih gitu manfaatnya untuk kita mengkonsumsi real food itu sendiri, khususnya mungkin bagi kalangan muslimah gitu, karena pendengar kita ini banyak yang muslimah gitu, mungkin bisa dibagikan bagaimana manfaatnya real food khususnya bagi kaum muslimah. Ya, kenapa harus real food ya pertanyaannya. Saya juga belum tersadar awalnya kenapa harus real food dulu. Masih berpikiran lah sama-sama makanan kok gitu, sama-sama bernutrisi. Mindsetnya waktu itu tepung juga kan dari alam gitu kan, dari gandum, berarti bernutrisi gitu. Terus misalkan makan burger gitu kan, nah burger juga kan ada dagingnya, ada sayuran, berarti bernutrisi gitu. Dulu mindset saya sama seperti umumnya gitu. Terus makan gorengan misalkan bala-bala ya, yang kalau lagi masih panas-panas, crunchy, enak banget kan ya. Masya Allah. Ya gitu. Saya juga mikirnya bala-bala juga toh makanan sehat gitu kan ya. Nah, di situ kan ada sayuran, kemudian dan tepung juga dari alam gitu kan ya. Lah kenapa bisa dikatakan ini nggak sehat gitu. Dulu saya juga mindsetnya seperti itu gitu. Belum ngeh terhadap kenapa harus real food gitu. Terus aja makan konsumsi gitu kan ya, makan opor ayam juga, makan sate juga semua gitu. Saya nggak punya alergi, nggak punya pantangan lah pada saat itu gitu kan ya. Yang penting itu makanan halal gitu, yang diprosesnya juga masih dalam kata toib ya. Toib itu masih wajar, pemprosesannya tidak ada hal-hal yang diharamkan. Ya udah makan aja gitu. Belum sadar betul kenapa harus real food gitu. Kemudian menjadi tersadar gitu bahwa oh no, yang selama ini dimakan itu ternyata not good gitu, ternyata nggak baik, ternyata itu bukan sesuatu yang dibutuhkan tubuh gitu. Setelah memahami bagaimana tubuh kita bekerja, jadi kenapa harus real food? Kita harus tahu dulu nih gitu, tubuh kita yang sudah Allah ciptakan begitu sempurna ini punya aturan. Kalau dalam suatu kerja profesional, entah itu perusahaan gitu ya, entah itu dalam sebuah organisasi, lembaga, itu ada SOP-nya. Tubuh kita tuh kayak gitu, Allah tuh setting tuh udah punya SOP-nya. Ternyata kalau misalkan mobil saja diproduksi oleh suatu perusahaan ya, diciptakan suatu mobil, itu membutuhkan spare part yang tepat gitu loh. Gak bisa misalkan contoh ya, saya ngambil salah satu perusahaan, contohnya Toyota lah ya. Toyota bikin mobil, terus spare partnya itu bukan dari Toyota, dari yang lain gitu kan, dan asal aja mana, yang penting spare part itu nggak akan cocok gitu loh. Nah, bisa jadi dia tetap jalan, tetap oke gitu, tapi lama-lama dia akan tetap juga nggak sesuai dengan
bawaan pabriknya. Jadi tetap rusak gitu. Nah, begitu pun manusia gitu. Jadi kalau kita terus-terusan tidak tidak sesuai dengan fitrahnya yang tadi dikatakan oleh Kurnia ya di awal, tidak spare part-nya tidak dipenuhi, kita mengikuti aja yang penting ada, yang penting enak, yang penting halal, yang penting ya kata-kata yang penting itulah yang kemudian tanpa kita sadari karena ketidaktahuan bagaimana tubuh ini bekerja, ya akhirnya menjadi bom waktu loh gitu, menjadi bom waktu. Dan itu yang saya rasakan sendiri gitu loh. Ketika sudah Allah uji dengan berkali-kali jatuh sakit gitu kan ya, yang saya juga nggak ngerti sakitnya kenapa dirasa saya masih sehat, masih kuat gitu, tapi ada aja kondisi-kondisi yang membuat saya nggak ngerti ya. Biasalah pada umumnya kondisi normal kita berobat, kita ikhtiar gitu ya, entah itu dengan alami secara herbal, kemudian ke dokter juga gitu, dan dokter juga paling mendiagnosa ya kalau enggak radang tenggorokan, tipes, paling misalkan ya kondisi-kondisi yang biasalah mahasiswa kalau sakit tuh demam misalkan ke dokter dikasih obatnya kalau antibiotik, paracetamol, kemudian obat lambung. 3 obat ini identik kalau kita berobat yang dirasa demam gitu kan ya, yang dirasa kalau pahit misalkan kan, kalau ditanya kamu dokter apa yang dirasa, demam dok, batuk, pilek, tenggorokan nyeri, kemudian pahit, pasti direkomendasinya adalah nanti di resepnya antibiotik, paracetamol, obat lambung gitu. Kalau ada flu ya dikasih obat flu gitu. Batuk identik sekali kalau lagi sakit itu kayak gitu kan. Pasti Kurnia juga kalau sakit nggak jauh-jauh dari itu obatnya dari dokter gitu kan. Lama-lama gitu kan, tapi sakit itu berulang lagi mungkin dalam jangka waktu yang nggak cepat juga gitu kan, bisa 3 bulan selanjutnya juga kondisinya sama lagi kayak gitu lagi, drop lagi, down lagi. Saya juga seperti itu kondisinya, awal-awal tuh nggak enak badan ngerasakannya hanya karena masuk angin lah berpikirnya, kelelahan lah, kemudian kurang istirahat, bergadang terus, deadline terus, stres terus gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu kan ya, karena mindsetnya belum ngerti, belum connect sama pengaruhnya makanan, belum connect gitu. Jadi udah sembuh, balik lagi dengan makanan yang masih biasa lah, makan ya gorengan, mungkin makan yang normal lah gitu, beli sate, beli soto, beli opor ayam, beli bumbu balado, ayam geprek yang masih normal. Terus nanti sakit ya diatur lagi makanannya. Kalau lagi sakit kan biasanya kan nggak nafsu makan ini, makan pilih-pilih. Nanti udah sembuh gitu lagi. Karena apa? Kita nggak ngerti, kita nggak tahu bahwa itu tubuh tuh protes sebetulnya. Tubuh itu protes bahwa ada spare part yang tidak dipenuhi, spare partnya itu nggak cocok, sehingga dia protes. Saya butuhnya bukan ini terus, saya butuh yang lain nih gitu. Butuh ya tadi makanan real food itu gitu, sebetulnya alami itu yang dibutuhkan. Tapi karena kita nggak sadar, nggak tahu, ya kita ngikutin mindset kebiasaan umum aja makan tuh. Kalau makan tuh ya nasi dengan lauk, dengan sambal, atau ya sesuai keinginan lidah, hari ini pengen apa ya, kayaknya enak nih makan padang misalkan, kayaknya enak nih makan apa gitu. Biasanya kan kita berpikir makan apa hari ini berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan tadi, SOP tubuh yang sudah Allah setting. Nah, di sanalah akhirnya ketika saya sudah paham, dikasih ujian sakit yang semakin hari semakin membuat saya bertanya-tanya, kok bisa ya saya dapat sakit ini, dapat sakit ini. Dan itu dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. 1 tahun akhir di 2019 sampai 2020. Kondisinya pada saya rutin gitu, apa yang disarankan dokter gitu kan, saya disiplin juga apa yang kemudian harus dilakukan gitu kan ya. Tapi saya belum paham juga, belum nemu titik terangnya. Dan dikatakan bahwa kalau saya mau agak ego sedikit gitu ya, Mbak, saya bisa berbicara bahwa makanan yang saya makan itu udah lebih sehat gitu dibandingkan orang pada umumnya gitu.
pada umumnya gitu, lebih sehat gitu. Saya jarang banget jajan, jarang banget beli junk food misalkan ke resto-resto junk food kayak gitu kan. Tapi ya saya masih suka lah jajan-jajanan yang sekitaran kampus gitu kan ya. Beli lumpia misalkan gitu kan, beli ayam geprek gitu, tapi nggak pakai sambal atau sambalnya sedikit, masih rada minim gitu. Tapi masih gitu ada aja penyakit yang datang, bahkan yang terakhir tuh yang membuat saya agak sedikit bertanya-tanya, why kok saya bisa dapat kerusakan dalam satu organ gitu kan? Padahal saya nggak suka tuh makanan yang kayak gitu. Ternyata ya diagnosanya nggak sama dengan dokter yang kedua gitu, karena saya penasaran ya waktu itu kok bisa gitu. Akhirnya saya cek lagi ke spesialis lain, ternyata beda diagnosa. Kemudian nggak dijelasin, cuma dikasih obat yang saya cari searching itu obat apa sih ini, ternyata itu obat hanya pereda asam lambung yang tingkat dosisnya lebih tinggi. Dan saya bertanya-tanya, saya makan apa sih gitu loh, saya makan apa, karena selama seminggu ini saya cuma bikin telur gitu kan ya, saya makan nasi sama telur, kadang makan nasi sama ikan, apa itu salah gitu loh, emang tubuh kita kerjanya kayak gimana gitu. Nah disitulah titik awal balik. Sebelum saya paham real food, saya pengen tahu SOP tubuh kerja manusia. Saya cari tahu lah gitu kan ya, cari tahu dengan iseng lah nyari di YouTube aja sistem apa ya, kalau makanan itu sistem pencernaan ya, sistem pencernaan, kemudian sistem ekskresi, sistem apa ya, pelajaran biologi lah. Kemudian yang saya coba pahami lagi, ulangi lagi sampai ke sistem reproduksi, dan bahkan ke pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan tubuh manusia saya betul-betul coba pelajari. Dan di sanalah kemudian connect gitu dengan gitu dalam pikiran dan hati, itu kayak dapat hidayah. Ya Allah, sebegini detailnya Allah mengatur tubuh kita, tapi kitanya nggak pernah peduli dengan kondisi tubuh sendiri. Disitulah kemudian akhirnya saya istighfar, ya Allah ternyata selama ini tuh Allah tuh begitu menjaga tubuh ini, dan settingannya itu satu kesatuan, itu saling melengkapi gitu. Kita misalkan makan apa yang kita inginkan di lidah dan tidak dibutuhkan di tubuh itu coba apa ya, coba mengcover. Contoh misalkan sebetulnya kita butuh vitamin B12, tapi kita nggak pernah memenuhi vitamin B12 di dalam tubuh kita, karena yang dimakannya dalam satu hari itu kalau nggak nasi, pagi hari nasi goreng misalkan pakai telur, siangnya nasi pakai ayam geprek, kemudian malamnya misalkan mie kue tiaw, atau misalkan beli apa ya, ayam serundeng gitu, atau beli soto atau sop atau lah. B12-nya dari mana gitu. Dan itu besoknya lagi gitu, kita juga nggak memenuhi tuh vitamin D, vitamin E, kemudian asam amino, lemaknya malah keseringan lemak trans atau lemak jahat. Lemak baiknya itu mungkin porsinya hanya kecil atau minim gitu. Tapi tubuh kita itu terus masih menjaga, mengcover dengan apa, settingan Allah. Oke, kamu kekurangan vitamin 12, udah pasok aja dari sini dari sana gitu kan. Kalau ibaratnya bahan bakarnya tidak terpenuhi, ya udah pakai cadangan dulu bahan bakarnya. Logikanya gitu loh, setelah memahami sistem kerja tubuh manusia. Yang lama-lama ketika tidak bisa tercover, nutrisinya tidak pernah terpenuhi oleh tubuh, yang dimasukkan itu adalah sesuatu yang sifatnya itu lagi, dan kelebihan di dalam tubuh, akhirnya terjadi apa? Tak, gitu kan? Tubuh protes. Nah itu dimulai dengan rasa tidak enak badan, kemudian ada yang langsung kena flu, ada yang langsung kena demam, peradangan, inflamasi dan sebagainya. Itu dimulai dari apa dulu? Dari pencernaan. Paling mudah itu dimulai dari pencernaan. Nah di sanalah yang kemudian emang seharusnya gimana sih kita gitu untuk menjaga tubuh kita. Itu akhirnya nemu titik pemahamannya ketika saya dikatakan sama dokter awal ketika katakan organ A bermasalah, nggak boleh ini pantangannya banyak sekali gitu kan, pantangannya banyak sekali, dan saya disiplin dan saya enjoy gitu, nggak ngerasa risih, aduh nggak enak nih makan ini. Cuman saya malah jadi bertanya-tanya gitu, lah emang kenapa kalau saya makan ini organ ini berarti akan menjadi apa kalau saya makan ini ya. Ternyata gitu kan, setelah saya cari tahu, saya coba browsing gitu kan ya, apa yang tidak disukai oleh jantung gitu kan,
apa yang tidak disukai oleh liver, apa yang tidak disukai oleh semua organ gitu kan, dan apa yang disukai, saya cari itu. Dan intinya kebanyakan semua organ tubuh kita secara satu kesatuan keseluruhannya itu kalau browsing dan pernyataan dokter intinya apa? Banyak buah sayur, banyak buah sayur, banyak buah sayur, banyak buah sayur. Semua organ ketika saya searching browsing gitu kan, apa yang disukai oleh jantung, apa, ternyata intinya buah dan sayur. Begitupun organ-organ lain, dan intinya di sanalah kemudian saya, oh ya Allah, ternyata kodrat manusia, organ-organ tubuh kita yang Allah setting ini, spare partnya itu adalah dari alam, yaitu real food gitu. Dan sedangkan yang kita makan hari ini jauh dari real food, jauh dari sesuatu yang dibutuhkan. Lemaknya lebih banyak lemak trans karena pemrosesan pemanasan yang tinggi. Telur bagus, tapi digorengnya sampai begitu kering gitu kan ya, panas suhunya udah lebih dari 190 derajat. Nutrisinya hilang gitu, nutrisinya hilang. Yang kita makan ya lemak transnya gitu. Begitupun bala-bala, memang betul bala-bala itu dari sayurannya nggak salah, sayurannya sehat, tapi dipanaskan dengan minyak berulang yang udah bekas ngegoreng cireng, bekas ngegoreng tahu. Minyaknya misalkan udah berulang, yang akhirnya nutrisinya nggak ada, kalah gitu. Nutrisinya bisa jadi cuma dapat 2 yang masih tersisa, entahlah apa yang tersisa. Yang pasti vitamin udah pecah, protein udah pecah, atau yang sisa apa, bisa jadi cuma karbohidratnya lah atau apa ya, ditambah dengan lemak transnya lagi. Jadi dalam sehari itu kita menumpuk lemak trans, kemudian minim nutrisi, minim gizi, akhirnya ya itulah yang kemudian kita tuai gitu kan ya. Saya hari ini itu maksudnya gini, ketika kita hari ini masih ngerasa sehat-sehat saja, sebetulnya kita bukan lagi dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita dalam proses, kalau belum merubah pola, kita sedang proses menunggu bom waktunya. Kita akan tersadar setelah dapat bom waktunya. Dan Allah kemudian berikan peringatan itu sebelum saya betul-betul dapat bom waktu yang lebih mengerikan. Allah kasih kan dengan sentilan hal-hal kecil tapi rutin gitu, ada aja dalam 1 tahun terakhir. Yang kemudian yang terakhir itulah yang saya agak ruas gitu kan, organ ini bermasalah, padahal saya nggak ngapa-ngapain ya. Untungnya gitu setelah ke spesialis yang kedua, saking takutnya nggak mau organ itu bermasalah gitu kan, disitulah gitu saya betul-betul, ya Allah ini kayaknya peringatan nih buat saya gitu, kayaknya dapat hidayah deh supaya saya itu lebih hati-hati, lebih tetap dijaga, ayo penuhi nutrisi hariannya agar lebih tetap sehat, fit dan sebagainya, banyak manfaatnya. Dan kemudian setelah itu saya paham kenapa kita harus kembali ke real food, bukan tentang ingin sehat saja, sebetulnya untuk menyiapkan generasi. Nah, ini yang menjadi penting untuk seseorang muslimah. Ini yang menjadi motivasi saya juga untuk terus bisa istiqomah, memilih, menjaga, mengatur pola makanan, lebih banyak porsi real food. Kalaupun mau ada junk food itu sifatnya hanya sesekali, bisa jadi dalam sebulan sekali, atau misalkan dalam kondisi-kondisi sedang tidak memungkinkan adanya real food di sana gitu kan, bolehlah gitu kan kita untuk daripada zolim menahan lapar yang juga itu nanti berbahaya, misalnya nggak apa-apa kita beli bala-bala 1 gitu ya untuk mengganjal. Ternyata gitu kan ya, ternyata bahwa gen DNA itu diturunkan gitu. Hari ini kita lahir hari ini itu adalah turunan gen dari orang tua kita. Orang tua kita bisa jadi punya gen yang lebih bagus. Tapi seiring berjalannya waktu ya, orang tua kita juga gennya berubah. Seiring berjalannya zaman, di mana orang tua kita misalkan lahir tahun 80-an. 80-an kan waktu itu belum makanan-makanan kekinian itu belum smart hari ini gitu kan ya. Dulu masih makan makanan misalkan kalau mau jajan ya nggak jauh-jauh dari misalkan singkong rebus, kacang rebus gitu loh ya, jajan-jajan. Betul, zaman dulu itu mereka seperti itu. Mungkin mereka dapat turunan dari kakek nenek kita. Dari kakek nenek kita itu gennya masih bagus. Tapi gen itu berubah setiap harinya seiring bagaimana di lingkungan dia juga. Begitu ya yang Teteh pelajari waktu itu, salah satu faktor yang menjadi motivasi saya untuk
semangat terus untuk mengkonsumsi makanan yang baik. Ya gitu, sering berjalannya waktu, akhirnya orang tua kita pun mengenal lah yang namanya misalkan fried chicken, yang namanya makanan-makanan fast food. Nah, bisa jadi memang katakanlah gini ya, kalau dari kakek nenek kita itu punya gen atau misalkan DNA-nya itu bagusnya itu 10, turun ke orang tua kita karena ada faktor lingkungan berkembang gitu kan ya, entah itu polusi juga semakin banyak, pokoknya berubah lah, lingkungan berubah, akhirnya bisa jadi kualitasnya menurun, jadikanlah 7 atau 8 atau 7 misalkan. Kemudian lahir ke kita 7-8 ke kitanya itu juga berkurang seiring berjalannya waktu. Kita juga menerima lingkungan yang terus berubah dan bahkan lebih cepat, dari faktor makanan apalagi. Akhirnya berkuranglah kualitasnya menjadi 6 atau 5, hitungannya seperti itu misalkan ya. Kalau kita tidak mengubah kualitasnya menjadi lebih baik, bahkan malah mengikuti terus perkembangan zaman yang semakin rusak, nggak tahu generasi kita bagaimana kualitasnya, bisa jadi 2 atau 3 gitu, angkanya semakin kecil. Jadi apa nanti resikonya? Rentan terhadap penyakit. Jangan ya, saya pernah waktu itu kan kerja di rumah sakit sebagai kerohanian. Saya kadang waktu itu nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti mindsetnya. Kenapa ya ada anak kecil baru umur beberapa bulan atau beberapa tahun dia udah kena kanker? Kan kita tahu kalau kanker itu faktor terbesarnya adalah radikal bebas gitu loh. Kurangnya antioksidan itu kan dari makanan. Kan anak kecil kan belum banyak gitu waktu dia untuk bermain di lingkungan radikal bebas itu, nggak separah kita yang udah 20 tahun hidup gitu. Dia kan baru hidup berapa bulan atau berapa tahun tapi udah kena kanker. Pasti kita mikirnya itu takdir. Kita pasti mikirnya itu tuh udah takdir. Nah, eta mah anaknya dikasih ujian sakit. Ternyata sel kanker itu bisa diturunkan gitu loh. Maksudnya saya pernah dapat artikel, saya pernah baca gitu kan ya, bahwa sel-sel penyakit itu bisa diturunkan kepada sel rahim perempuan. Dia bisa mengendap di sana. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita, masuk kita nggak bisa menolak radikal bebas, polusi yang nggak tahu berapa banyak masuk di dalam tubuh, ditambah makanan-makanan yang bisa juga mengandung banyak toksin gitu. Akhirnya berkumpul lah, berakumulasi, bertebaran lah dia si toksin. Ada yang lolos nggak kehadang sama imun tubuh, ada yang lolos ikut aliran darah yang mengendap di bagian organ apa, dan bisa jadi kita tanpa sadari dia mengendap juga di bagian rahim gitu kan. Kita juga belum tahu nih kebiasaan sang ayahnya, calon ayahnya misalkan ya, yang entahlah kehidupan dia selama sebelum menikah misalkan ya. Bisa jadi juga dia senantiasa makan junk food dan sebagainya. Akhirnya dia mengendap di bagian cairan sperma dan sebagainya, terbuai lah ya kan. Akhirnya jadi janin, berkembang ya di sana. Belum bisa jadi juga misalkan kalaupun si anak ini belum ada sel-sel kanker saat pembuahan, bisa juga saat pengasihan apa yang dimakan oleh ibunya juga akan masuk ke dalam buah hatinya. Ini yang jadi peran penting gitu. Sedangkan kita selaku muslimah punya cita-cita ingin melahirkan generasi penerusnya dakwah Rasulullah, penerusnya dakwah para sahabat, orang-orang yang bisa membebaskan hari ini tanah-tanah Islam yang sedang terjajah gitu kan, seperti Rohingya, Palestina, Syria gitu kan. Kita butuh Al-Fatih, generasi Al-Fatih, kita butuh generasi Saladin Al-Ayyubi yang begitu tangguh, kuat gitu kan ya. Tapi gitu, sosok itu tidak melulu hanya sebuah angan-angan, tidak hanya sebuah keinginan, pemolesan dari segi maksudnya pembekalan ilmu, tapi juga fisik gitu loh. Fisik yang harus kita siapkan, yang tidak hanya bisa sekedar meminta ya Allah karuniakan seorang anak yang sehat. Tidak seperti itu saja cukupnya. Harus kita siapkan juga DNA dan gennya hari ini dengan memberikan nutrisi terbaik untuk tubuh kita, karena seorang wanita akan melahirkan seorang generasi sebagaimana tubuh ibunya gitu kan ya.
darah daging ibunya itu sendiri dijaga. Itu menjadi titik penting kenapa seorang muslimah harus betul-betul memperhatikan apa yang dimakannya. Ada satu quote-nya, satu tulisan yang dulu saya dapat ceritanya dari seperti kakak ya, hubungan dakwah gitu ya. Tapi saya waktu itu dikenalkan dengan salah satu yang hari ini ternyata Masya Allah adalah sosok yang sangat luar biasa di dalam dakwah ini gitu ya. Tentang almarhumah Ustazah Yoyoh Yusroh gitu. Nah, Kurnia pasti pernah dengar ya, atau salah satu yang menginspirasi Kurnia juga tentang Pernah baca bukunya tuh. Iya, Masya Allah ya. Saya dulu belum kenal gitu. Saya dulu belum kenal, belum tahu beliau, tapi saya waktu itu dapat diceritakan sama kakak gitu. Ini apa? Jadi perempuan tuh harus jaga makanannya. Kayak Bunda Yoyoh kata beliau. Waktu itu Bunda Yoyohnya masih hidup. Saya belum ngeh waktu itu siapa beliau gitu kan ya. Beliau tuh makanannya sangat dijaga tanpa atau sangat benar-benar mengurangi micin dan sebagainya bla 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 gitu loh. Untuk melahirkan generasi penghafal Quran itu harus disiapkan dari sekarang generasi. Saya diceritakan seperti itu dan saya belum tertarik, belum tahu gitu kan. Seiring berjalannya waktu lah, begitu saya tumbuh dewasa, masuk dunia kampus, dunia aktivitas dakwah gitu kan ya. Dan tahu beliau itu ternyata sudah almarhumah gitu kan ya, dan banyak hal-hal inspiratif ya. Begitu kemudian saya di sana dapat penyadaran kuatnya kembali tuh setelah dapat hidayah ini tuh, dan ternyata ya Allah ini tuh sebenarnya udah Allah kasih tahu nih dulu gitu, cuman saya belum sadar, belum gitu bahwa iya generasi itu harus disiapkan dari sekarang gitu. Kalau ada makanan yang baik di antara yang buruk ya, kenapa kita harus milih yang buruk gitu? Buruk di sini itu dalam tanda kutip bukan judgement makanan itu tidak halal ya, makannya halal, tapi dalam konotasi itu betul-betul baik nggak sih untuk menutrisi tubuh kita gitu loh. Kalau memang ada yang baik, lebih baik ya kita pilihlah yang baik. Misalkan di antara gado-gado sama makanan junk food gitu ya, pilihlah kita gado-gado gitu kan ya. Di antara makanan soto dengan makanan tinggi natrium, tinggi yang minim natrium, minim glutamat, minim gula gitu. Jadi di sana saya baru paham gitu, oh ternyata Masya Allah ya, seorang umahat gitu ya, dari inspirasi dari seorang umahat yang dulu saya pernah dapat ceritanya, ternyata menyiapkan generasi itu betul-betul harus disiapkan dari sekarang. Insya Allah harus banyak istighfar nih kita sudah menzolimi diri sendiri dengan memenuhi nafsu semata gitu, tanpa memikirkan baik buruknya bagi tubuh kita sendiri gitu. Sudah dipaparkan oleh Teh Isma tadi bagaimana banyak sekali manfaatnya dan hal-hal yang penting gitu yang didapatkan dari seorang muslim apabila menjaga real food itu sendiri gitu. Mari kita hijrah bareng-bareng teman-teman ya. Masa harus nunggu sakit terlebih dahulu gitu baru hijrah gitu. Alhamdulillah tadi sudah sangat detail gitu, dan pemisalannya juga sangat masuk akal gitu ya. Oh iya seperti itu gitu ya. Tapi Kurnia itu termasuk orang yang terkagum-kagum gitu ngeliatin bagaimana cerita Teteh atau ngeliat di story IG Teteh gitu, postingan-postingan Teteh tentang real food gitu. Sekarang di zaman yang dimana junk food itu lebih menggoda gitu dan lebih menawan daripada real food gitu. Tapi sangat istiqomah sekali gitu, tetap berpegang pada real food ini sendiri. Kemudian apakah real food itu diperuntukkan untuk orang yang menjalankan diet saja, diet juga gitu, atau bagaimana Teh? Ya betul. Maksudnya gini, betul banget bahwa junk food itu lebih menawan dan biasanya rumput tetangga itu lebih kelihatan hijau gitu kan, dibandingkan sesuatu yang bisa dibilang nggak enak gitu. Makanan real food bosen gitu, pasti ada mindset seperti itu. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah benahi mindset sih sebetulnya. Itu yang saya lakukan. Saya juga manusia biasa gitu, yang dimana saya pernah ada di posisi seperti teman-teman ya di luar sana yang
belum kelirik apa-apa, tapi saya udah tahu gitu bahwa makanan ini udah pernah dengar ya, maksudnya udah pernah sering lah kita ngikutin kajian misalkan dari Dr. Zaidul Akbar atau dari acara-acara televisi kesehatan gitu ya, yang mereka tuh senantiasa berkoar-koar gitu kan, atau menyampaikan bahwa ayo makan sayur dan buah, olahraga misalkan, terus kurangi makanan yang berminyak, kurangi asupan-asupan yang tinggi karbohidrat berlebih, gula berlebih, yang mengandung pengawet, gitu senantiasa mendengar hal itu, tapi kita ngerasa gak kenapa-napa deh, masih sehat-sehat saja. Saya pun pernah berpikir seperti itu ya. Gimana caranya supaya ngelihat makanan junk food yang lebih menawan, yang lebih enak dibandingkan real food? Terus apakah real food itu hanya untuk yang diet? Jadi gini, saya menguatkan mindset itu dimulai dari pemahaman. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, akan semakin kuat lah keyakinan kita, gitu ya. Kalau keyakinan tanpa didasari ilmu akan goyah, susah untuk istiqomah. Tapi kalau kita bisa menguatkan keyakinan dengan landasan ilmu yang betul-betul dipahami, insya Allah itu yang akan membuat kita istiqomah. Terus cari motivasinya, terus cari ilmunya sampai kita bisa jadi di pola diatur. Dan diet identik juga dengan untuk orang sakit. Tapi setelah saya pelajari, untuk saya pribadi gitu ya, kenapa harus makan real food itu diawali dari kacamata ketika saya mendapatkan hikmah dari surat Abasa ayat 24. Allah di sana berfirman, Allah mengatakan yang artinya, dan perhatikanlah makananmu. Allah sendiri yang langsung merintahin itu. Allah memerintahkan kepada hambanya memperhatikan makanan. Wah, kita harus memperhatikan makanan. Nah, kemudian dilanjut gitu. Kemudian saya penasaran kenapa sih gitu kita harus jaga kesehatan gitu kan, ya apa sih perintahnya dari sisi kacamata Islam itu, dari Allah sendiri gitu kan yang langsung merintahkan. Dan kemudian saya menemukan Al-Baqarah ayat 195. Allah di sana memperintahkan, dan janganlah kamu berbuat yang itu tuh malah membinasakan diri sendiri gitu, dan menginfakkanlah hartamu di jalan Allah gitu. Saya di sana kayak mendapatkan pentadaburan hikmah besar di dalam tubuh. Wah, Allah suruh merintahin jaga makanan dan kita nggak boleh membuat binasa. Faktanya kita dalam keseharian makan kita tidak pernah memperhatikan apakah makanan ini sesuatu perbuatan yang membinasakan diri sendiri, ya, yang bisa membuat kita jatuh sakit. Jadi Allah tuh ngasih sakit itu bisa jadi memang betul menggugurkan dosa-dosa kita. Kan kita tahu ya bagaimana dalam hadis Rasulullah, misalkan barang siapa yang terkena tertusuk duri sekalipun, Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya. Betul itu konsep itu. Dan ternyata bisa jadi konteks saya nggak tahu istilahnya apa. Bisa jadi memang menghapuskan dosa-dosa, di antara dosa-dosanya itu adalah dosa-dosa zolim terhadap diri sendiri. Di antara banyak dosa-dosa yang paling sering dilakukan dan yang paling rutin dilakukan adalah dosa-dosa zolim sendiri. Apa zolim? Yang tidak pernah memenuhi kebutuhan kodratnya. Allah sudah punya SOP-nya, Allah sudah punya kerja tubuh bagaimana, apa yang dibutuhkannya, tapi kita tidak pernah memenuhi, hanya memenuhi sekedar lidah, hanya sebagian kecil kebutuhannya yang sekitar dipenuhi, sebagian besarnya belum, sehingga itu zalim terhadap diri sendiri dan itu membuat kebinasaan. Dan di sana Allah tidak menyukai itu. Dan bisa jadi dikasihlah peringatan sakit agar apa? Agar stop dulu tuh zalimnya. Stop dulu makan pedesnya, stop dulu makan gorengan yang kelebihannya, stop dulu makanan-makanan yang itu hanya sekedar nafsu, keinginan, tapi bukan kebutuhan. Dikasihlah sakit untuk digugurkan ke dosa. Tapi setelah sembuh balik lagi, gitu. Akhirnya di sana gitu konsep yang saya dapatkan itu pemahaman, ya Allah kan luar biasa, gitu. Masya Allah gitu. Sudah begitu sayangnya terhadap hambanya, sebegitu maha baiknya Allah, sebegitu maha sayangnya Allah sama hambanya, begitu sempurnanya dan detailnya yang diperhatikan Allah kepada manusianya. Jangan sampai manusianya binasa
jangan sampai manusianya ya binasa dalam arti sakit. Jangan sampai manusia hambanya kemudian terhambat aktivitas sehariannya, aktivitas ibadahnya, aktivitas dakwahnya. Allah peringatkan di dalam Al-Quran tuh udah diantaranya adalah perhatikan makananmu gitu. Dan di sana gitu keywordnya yang kemudian menjadi oh ya Allah, berarti saya ketika kembali memenuhi apa yang dibutuhkan tubuh gitu ya, di satu sisi ini adalah ibadah, ini adalah misi memenuhi kebutuhan tubuh berdasarkan surat Abasa, berdasarkan surat Al-Baqarah 105, berdasarkan surat-surat yang lain. Kemudian lupa lah apa ya surat Al-Ahzab atau apa gitu, lupa bagaimana Allah memerintahkan makanlah buah-buahan yang Allah telah ciptakan. Allah senantiasa mengingatkan, dan diantaranya Allah tumbuhkan tanaman, berbagai tanaman. Mungkin tidak disebutkan jenis sayurannya, bukan makanlah kalian wortel, ya makanlah makanan wortel, makanlah makanan tinggi vitamin E, enggak, tapi Allah secara umum menyebutkannya. Dan dari tanaman-tanaman itu memunculkan kurma, memunculkan ini, tapi secara konotasi real food gitu, secara konotasi real food gitu. Jadi kalau kita memandang dari segi konteks sebagai hamba Allah, ini ibadah, konteksnya ini amal soleh gitu loh ya. Tapi kalau kita memandang dari konteks kesehatan, jelas gitu kan bahwa tubuh kita tahu dan punya kerja sendiri apa yang tidak disukai tubuh, apa yang baik untuk tubuh. Itu dari kacamata kesehatan. Yang baik untuk tubuh adalah makanan-makanan yang jelas sebagaimana Allah sebutkan yang dari alam itu sendiri gitu kan. Bukan berarti kemudian tidak bisa sama sekali mengolah makanan yang sudah melalui pemprosesan, pengawetan. Bisa, itu canggihnya Allah, itu hebatnya Allah nyiptain manusia. Ini bukan ciptaan manusia yang kalau motor yang kalau nggak dikasih misalkan bukannya bensin diisi minyak tanah ya nggak bisa jalan gitu lah. Tapi manusia beda gitu, ini ciptaan Allah, hebatnya di sana. Meskipun sekalipun nutrisinya tidak terpenuhi, dia tetap bisa bekerja, tapi tetap ada batasnya. Dan itulah hebatnya ketika misalnya faktor makanan buruk masuk, langsung sistem kerja itu sesuai dengan perintah Allah. Kata Allah, ya udah nggak apa-apa, kamu nggak dapat nutrisinya, nggak dapat makanan yang baik untuk kamu, jantung untuk kamu, paru-paru untuk kamu, misalkan darah, udah kamu kerja aja sesuai perintahku, olah aja makanan itu yang ada gitu kan, tetap jaga si yang punya tubuh. Besoknya lagi kata organ, ya Allah tapi saya nggak dapat nih vitamin E untuk kesehatan. Vitamin E biasanya kalau nggak salah imun tubuh juga ya, untuk imun tubuh, untuk sistem imun tubuh nih, gimana ya Allah, misalkan udah nggak apa-apa kamu kerja aja gitu kan ya, sesuai dengan perintahku, coba di cover sama bagian lain gitu misalkan ya, dibantu tuh dia nggak dapat nutrisi, di cover misalkan dari kalsium dan entah dari apa gitu kan. Itulah sistem kerja tubuh yang bekerja satu kesatuan gitu oleh Allah tuh. Masya Allah. Jadi makanan real food ini kita selaku hamba Allah yang betul-betul ingin menjadi hamba terbaiknya, yuk kita konsumsilah sesuatu yang tidak hanya cukup stuck di halal, tapi kita perhatikan juga baiknya dan memperhatikan nilai-nilai baik itu juga rate-nya beda-beda gitu kan. Ada baik di antara yang buruk, ada yang baik, yang paling baik di antara yang baik gitu. Apa yang bisa kita perbuat, pilihlah yang sebaik mungkin. Jika itu tidak ada, pilihlah yang baik. Jika pun tidak ada sama sekali, pilihlah yang halal sekalipun itu belum mengandung nutrisi. Jangan sampai kita milih yang baik tapi itu haram gitu. Baik tapi haram, jangan ya. Konteks pertama jelas, kata Allah kan halal dulu, halal pastikan, dan kemudian kita perhatikan rate baiknya. Kalau ada yang paling baik, pilihlah yang paling baik. Usahakan setiap harinya itu selalu ada yang paling baik. Kalaupun susah ketika lagi darurat, lagi ada acara besar, nggak ada tuh memungkinkan makanan yang versi standar paling baik, ya nggak apa-apa, pilihlah yang baiknya di antara misalnya prasmanan tuh lagi hajatan ya, di antara makanan yang mengandung tinggi gula, tinggi natrium gitu kan ya, tapi sana ada buah-buahan gitu kan di prasmanan tuh ya, kita makan juga, makan buah-buahan gitu kan ya. Kemudian makan yang lain boleh, silahkan, mau makan rendangnya, mau makan ini silahkan, makan nasinya gitu kan, asal jangan berlebihan gitu kan, asal jangan berlebihan. Karena apa? Karena tubuh kita harus betul-betul memenuhi secara seimbang. Yang faktanya dalam keseharian
kita itu zolimnya itu karena berlebihan. Sadar nggak sadar kita itu dalam keseharian itu berlebihan. Dari mana kacamata tahu berlebihannya? Ini karena kebiasaan ya, bukan berdasarkan aturan, ini karena kebiasaan. Perhatikan, sekali makan kita dalam satu hari itu 3 kali. 3 kali itu rata-rata ya, bukan semuanya tapi rata-rata itu pasti konsumsinya nasi pagi, siang, sore. Jumlah karbohidratnya nggak tahu berapa. Satu piring nasi itu yang jelas setelah saya pelajari dari kacamata ilmu gizi klinis itu sudah melebihi kadar gula di dalam tubuh. Jadi nasi ketika dicerna oleh tubuh manusia itu menjadi gula, ya, karbohidrat dicerna jadi gula. Sedangkan kita tidak stuck sampai di situ makan nasi, pasti kita cemilannya juga akan mengandung gula, entah itu dari tepung, kue, cake, apalagi minuman manis, minuman softdrink. Dan minuman dalam sehari kita nggak melulu minum manisnya sekali, kadang kita siang beli boba, sorenya kita beli Thai tea gitu kan, ya malamnya kita beli kopi kekinian gitu kan. Iya. Tambah lagi gula, belum lagi di dalam masakan yang kita tidak bisa menghindari gula juga. Jadi ternyata kita berlebihan gula gitu. Lantas apa yang harus kita atur? Ya minimalisir agar tidak berlebihan. Tanpa kita sadar kita itu tadi kelebihan. Begitupun lemak yang kita makan itu adalah lemak jahat yang berlebihan. Pagi kita goreng telur, siang kita ayam geprek, malamnya kita makan apa? Biasanya malam-malam enaknya makan apa? Ya nasi goreng atau mie kue tiaw gitu kan ya, yang misalkan yang ada mengandung gorengnya lagi gitu. Itu lemaknya itu belum nanti kita itu cemilannya juga mengandung gorengan. Entah itu pagi-pagi bala-bala, entah itu pisang goreng, siang kita pengen beli apa misalkan mozzarella gitu ya yang digoreng-goreng juga. Ya secara tidak langsung kita berlebihan gitu. Berlebihan dan itu menjadi zolim. Lantas bukannya berarti nggak boleh makan telur goreng, nggak boleh makan ayam geprek, boleh-boleh saja, silahkan, hanya diatur gitu, Oke, pagi saya sudah makan telur goreng, siangnya ayamnya dikukus aja misalkan, atau di steam, atau dibuat sup, atau di apa. Malamnya saya memilih sop iga atau misalkan soto ayam yang lebih minim minyaknya, gitu maksudnya mengatur gitu loh. Pola hidup sehat ini adalah bagaimana kita memperhatikan agar tidak berlebih, dan harusnya kita masukkan juga yang menjadi kodratnya. Apa kodratnya? Tadi sayur dan buah itu adalah kebutuhan dasar spare part tubuh manusia di samping protein hewani dan karbohidrat. Karena faktanya dalam keseharian seseorang konsumsi atau makan itu dalam sehari sangat minim sayur dan sangat minim buah, sangat minim. Jadi hanya sesekali. Kalau lagi ingat, kalau lagi ada. Kalaupun ada di dalam satu porsi makanan ayam geprek misalnya ada lalapan dan itu pun hanya pojokan dan hiasan. Iya, bukan menjadi porsi utama. Kalaupun lagi porsi utama ya kita katakanlah saat itu makan satu porsi nasi dengan sop ayam dan di sana lebih banyak kuahnya dibandingkan isi sayurnya. Gitu kan? Nah, sedangkan tubuh kita butuhnya itu betul-betul real sayurnya ada, real proteinnya ada, gitu kan, dan real nasinya dalam kategori pada saat itu kita sudah makan nasi, karbohidrat janganlah nanti kemudian siangnya kita tambahi juga manis-manis gula-gula yang berlebih dan itu jumlahnya nanti berlebih. Ya gitu. Jadi pola hidup sehat, mengatur makanan ini satu sisi adalah misi untuk menjadi hamba Allah yang taat, ya, melakukan amal soleh. Kedua adalah untuk menjaga kesehatan, nanti juga berimplikasi kepada ibadah. Ya banyak banget hal yang akan bisa didapatkan, ibadah akan semakin semangat, lebih sehat, lebih fit, lebih bugar. Di satu sisi juga banyak faktor-faktor eksternal yang sangat bisa kita dukung. Di satu sisi akan memakmurkan para petani lokal, gitulah ya, menjadi ketahanan pangan. Ya banyak sekali manfaatnya lah, insya Allah. Di satu sisi akan lebih hati-hati gitu kan dalam bukan berarti kemudian nanti tidak mendukung penjual makanan jajanan di jalanan. Ya boleh, tapi tadi bukan berarti kita tiap hari sering gitu. Saya juga kadang kalau lagi pengen jajan gitu kan di luar sana ada yang jual talas rebus
kadang saya mikir gitu, ini anak muda pasti nggak kelirik nih talas rebus nih, talas kukus ya. Saya ada nih di daerah sebelum SD Cibirus itu ada tuh bapak-bapak bikin saung jual sepan talas gitu di pinggir jalan gitu kan. Saya yakin ini nggak ada yang ngelirik gitu. Maksudnya ada mungkin jarang, dan anak muda nggak akan ngelirik ini. Pasti ngeliriknya itu boba, ngeliriknya itu ya kue-kue kekinian gitu. Dan saya ya udah gitu. Kita juga butuh nih generasi-generasi yang juga memakmurkan gitu loh, para pedagang kecil yang menjual makanan-makanan tradisional gitu kan. Yang dia ngejual awug, dia ngejual apa lagi? Nagasari gitu ya, ngejual ubi kukus misalkan, yang ngejual ya bandrek, makanan tradisional lah gitu. Ya, gitu ya tadi tips dan triksnya dari Teh Isma gitu, bagaimana kita tidak menyalahkan zaman dengan kemajuan inovasi makanannya gitu, tapi tetap bisa melaksanakan yang namanya real food itu sendiri. Tapi tadi ya kuncinya teman-teman, kita itu tidak berlebihan gitu dalam mengkonsumsi makanan, terutama tadi yang junk food itu sendiri gitu ya. Boleh, cuma ada kadar atau batas-batasnya, dan terutama tubuh kita itu harus dipenuhi yang sayur dan konsumsi sayur dan buahnya itu harus lebih banyak gitu, karena tubuh kita membutuhkan hal itu. Terakhir mungkin Teh pesan-pesannya sekaligus closing statement-nya untuk teman dengar kita, silahkan Teh. Ya, Insya Allah. Apa ya? Mbak Asmut nih banyak sih yang pengen dibahas lebih detail, kupas tuntas lagi dari segi kacamata. Sangat seru sekali ya. Semoga next kita bisa ada sesi lanjutan ya. Maksudnya pengen lebih bahas juga kenapa sih bahayanya gula, kemudian kenapa bisa menjadi suatu penyakit. Dari makanan itu, kenapa kita harus mengurangi makanan yang berbahan goreng dulu, kenapa sih alasannya, apa alasan kan itu yang biasa dipertanyakan. Nah ini yang pengen dibahas lebih detail lagi gitu. Masya Allah ya, bikin part keduanya ya Teh. Semoga ada kesempatan lagi gitu ya. Amin. Apa ya closing statement ini, intinya gini, dari hikmah dari apa yang saya temukan makna hijrah, jalan hijrah ini, bagaimana kita juga hijrah dari kehidupan secara ibadah ya. Dulu kita misalkan belum kelirik dengan pakaian sesuai syariat, kemudian kita tertarik untuk berhijab gitu kan ya. Yang dulu misalkan kita mengenal yang namanya pertemanan perempuan laki-laki itu tidak ada batasan, kemudian kita paham bahwa itu ada batasan. Bahkan pacaran juga misalkan dulu dianggap biasa, sekarang ketika sudah hijrah menganggap bahwa dalam Islam tidak ada pacaran. Begitupun dalam pola hidup sehat, makanan, semua ini adalah proses hijrah, perjalanan. Tidak bisa kita menjadikan paksaan gitu untuk orang untuk saklek harus C gitu, enggak. Saya menikmati ini sebagai perjalanan journey saya, di mana saya sudah tahu sudah pernah mendengar, sudah pernah tahu, sering nonton acara-acara kesehatan. Dulu kan terkenal banget tuh misalkan di Trans TV ya, dari zaman waktu masih sekolah, Dr. Oz gitu ya. Sering kita nonton acara Dr. Oz gitu kan. Apalagi di acara COVID, dalam kondisi COVID kali ini banyak banget gitu acara-acara kesehatan di TV yang kemudian bilang makanan sehat, yang kita udah tahu udah pernah dapat ilmunya tapi belum nyampe gitu kan ya, ke hati belum nyampe, karena hidayah belum nyampe. Jadi konsep makan sehat ini juga berbicara tentang hidayah gitu kalau bagi saya ya. Dan Allah sudah memberikan hidayah kepada saya untuk semakin kuat, semakin istiqomah setiap hari, mesti berkuat. Pasti orang juga setelah hijrah ada godaannya, pasti nanti berbalik lagi, mundur lagi ke belakang. Yang sudah berhijab pasti agak ada keraguan, ada sedikit minder dan sebagainya. Akhirnya pelan-pelan juga bisa jadi balik lagi gitu kan ya, kerudungnya misalkan entah itu di awalnya pendek-pendek dulu, akhirnya lepas lagi gitu. Orang yang tadinya nggak pacaran bisa jadi pacaran lagi, bahkan ya gitu, tentang hidayah lah intinya. Begitupun makanan gitu kan, setelah kita memahami konsep islaminya bahwa ini adalah suatu misi yang diajarkan juga oleh Rasulullah, tapi ketika lingkungan juga melihat wah banyak sekali gitu kan ya, maksudnya saya ngerasa saya itu beda dari yang lain, apakah saya ini nggak normal gini, pasti ada aja godaan dan tadi kembali lagi gitu.
Ini adalah journey, ini adalah perjalanan, nikmati, dalami lagi ilmunya, kuatkan lagi pemahamannya, bahwa yang kita jalankan ini baik dan tidak kita paksakan. Semua orang akan menemukan hidayahnya masing-masing. Dan jalan hidup sehat itu tidak melulu tentang mengatur pola makan. Ada faktor-faktor lain yang harus kita perhatikan. Apalagi konsep Islam itu sudah sempurna. Ada faktor lain diantaranya adalah faktor manajerial ruhiyah gitu ya. Bagaimana kita memanage hati, tazkiyatun nafs. Kalau dalam ilmu psikologinya adalah self healing, itu juga akan mempengaruhi kondisi sistem imun, kondisi tubuh gitu ya. Kalau secara kacamata sehatnya itu akan mempengaruhi hormon, dan faktor hormon juga mengendalikan tubuh kita. Hormon, ketika misalkan hormon ini aktif produksi, tubuh kita akan menjadi seperti apa. Hormon ini tidak terproduksi atau tidak aktif, hormon kita seperti apa. Itu sangat dipengaruhi. Dan hormon, faktor hormon ini itu salah satunya adalah bagaimana suasana di dalam diri kita gitu kan ya. Kalau lagi sedih, lagi bahagia. Dan itu dalam konsep Islam ada bagaimana Allah perintahkan kita untuk senantiasa bersyukur, senantiasa bersabar, untuk senantiasa ya intinya itu adalah self healing gitu kalau dalam sisi psikologi gitu ya, untuk berdamai dengan diri sendiri, berterima kasih pada diri sendiri dalam arti bersyukur gitu. Aspek syukur yang kemudian senantiasa Allah ingatkan berulang-ulang di dalam Al-Quran, tidak terhitung lah, misalkan banyak sekali Allah mengulang kata bersyukurlah gitu kan ya, bersabarlah. Itu tujuannya ke sana. Aplikasi secara ilmu kesehatannya ternyata bisa mengaktifkan hormon yang begitu juga mempengaruhi imun tubuh. Nah, adapun selain faktor self healing tadi kan, misalkan mengatur pola makan, mengatur di mana Allah juga sudah aturkan di dalam Al-Quran tuh untuk makan yang halal dan yang toibnya itu kemudian jelaskan secara detail untuk paham tentang bab toibnya itu dari kacamata ilmu kesehatan gitu loh ya. Kemudian ada faktor lain juga, yaitu setelah faktor makanan, kemudian self healing, ada faktor lingkungan, di mana Allah sudah mengkaruniakan cahaya matahari sebagai kebutuhan dasar manusia. Kita sama, berasal dari tanah, kayak tanaman juga dari tanah, dia butuh matahari untuk agar bisa tumbuh dengan baik. Nah, kurang mataharinya biasanya tanaman juga begitu kurang baik itu pertumbuhannya. Manusia sama ya, manusia juga butuh cahaya matahari, di mana ini menjadi asupan dasar untuk kebutuhan vitamin D. Begitulah Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluknya yang sudah disiapkan spare partnya di alam dengan cuma-cuma. Spare part kebutuhan dari makanan sudah Allah karuniakan, tanaman, hewan gitu kan ya. Produk-produknya secara lebih mudah gitu, lebih mudah didapatkan dan lebih murah bahkan gitu ya, kalau kita mau hitung-hitungan dari segi cara memperoleh makanan yang baik gitu. Kemudian ada faktor aktivitas. Ada faktor aktivitas di mana Allah jelas tidak menyukai orang yang senantiasa berdiam diri, menunggu, menanti gitu kan ya. Harus bekerjalah, berangkatlah gitu kan ya, memerintahkan kita untuk ada aktivitas gitu, berbuat sesuatu yang memang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan. Di antaranya adalah riyadah. Kita tahu gitu kan bahwa olahraga dari segi kacamata ilmu kesehatan itu juga sangat baik sekali untuk kesehatan gitu kan. Kalau dari segi kacamata Islamnya, beraktivitas itu mendatangkan banyak keberkahan gitu loh, banyak keberkahan untuk tubuh kita sendiri bahkan. Jadi konsep Islam itu sudah jelas bagaimana Allah ingin supaya hambanya itu tidak sakit, tidak mudah sakit, agar ibadahnya fit. Allah sudah kasih kunci-kuncinya, hanya mungkin masih sebagian kecil hamba-hambanya yang betul-betul tahu gitu bagaimana cara memperoleh kesehatan yang hari ini begitu mahal ya. Dalam kondisi pandemi hari ini kesehatan dinilai sangat begitu mahal. Insya Allah itu saja yang bisa disampaikan sebagai closing statement yang cukup panjang terkait bagaimana mengatur kehidupan yang baik dari segi kacamata
Islam gitu kan. Dan di satu sisi juga ternyata itu dibuktikan dari kacamata kesehatan bahwa hidup dengan kembali ke real food adalah sesuai dengan misi yang sudah Allah ajarkan dan juga sudah Rasulullah contohkan begitu. Masya Allah, jazakallahu khairan kasihan. Sekali lagi untuk Teh Isma sudah bersedia untuk sharing dan menyadarkan kita, terutama dunia pribadi ya, tentang pentingnya hijrah ke real food ini, tentang bagaimana harusnya manusia itu mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Ya, insya Allah ini menjadi motivasi yang baik bagi kita untuk segera memenuhi hak tubuh kita yang harusnya dipenuhi gitu, sebagaimana perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyiban gitu. Sebagaimana juga Allah sudah titipkan atau amanahkan tubuh kita ini yang sudah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk penciptaan dan sebaik-baiknya juga fungsi yang sudah diciptakan oleh Allah gitu, untuk kita jaga dengan baik ya, menjaga kesehatan tubuh kita, terutama mengikhtiarkan bagaimana memenuhi hak tubuh kita itu, salah satunya dengan real food ini sendiri ya. Sekali lagi yuk dan kuy, cukup sudah kita sama-sama tercemes ya, tertampar gitu ya, dengan dan istighfar sama-sama. Mari kita hijrah dan mengilmui banyak hal, seperti mengilmui real food ini, agar kita bisa istiqomah dalam mengamalkannya seperti yang Teh Isma sampaikan tadi ya. Kemudian mungkin juga kita butuh penguat untuk menjalani real food ini, maka silahkan juga teman-teman untuk follow IG Teh Isma, Instagram Teh Isma di @harisatunisma, supaya bisa silaturahim dan mencari inspirasi real food yang beraneka menu ya, yang beliau sering posting gitu ya di story-nya. Dan teman-teman juga bisa memfollow, sekarang kan sudah banyak sekali akun-akun di media sosial yang membahas real food ini sendiri. Oke, sekian untuk podcast kali ini, pekan ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat, dan silakan juga untuk like, komen, dan share podcast ini agar lebih banyak teman-teman kita yang mendapatkan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.